Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal ngejelasin terkait dengan apakah konten atau channel yang dibuat untuk anak-anak itu tidak mendapatkan gaji atau penghasilan dari YouTube. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke videonya ngejelasin lebih detailnya lagi, buat kalian yang mungkin belum tahu terkait dengan peraturan YouTube terbaru yaitu Children's Online Privacy Protection Act, itu adalah konten atau channel yang membuat konten anak-anak itu kayak ada peraturan baru gitu dari YouTube. Jadi kalau misalkan kalian yang mau tahu lebih detail terkait dengan COPPA itu, kalian bisa cek video aku sebelumnya supaya kalian bisa tahu dulu apa yang dimaksud dengan peraturan tersebut. Nah, di sini aku mau buat video terkait dengan pertanyaan kalian. Di video-video sebelumnya terkait dengan COPPA itu, kan aku ngebacain ya peraturan dari YouTube kalau kalian yang memiliki konten atau channel yang dikhususkan untuk anak-anak itu akan mengalami penurunan pada pendapatan. Nah, kemudian dari kalian tuh banyak banget yang nanya, banyak banget yang khawatir, banyak banget yang jadi nggak semangat karena menganggap kalau konten kalian atau channel kalian yang mengandung targetnya anak-anak gitu ya, itu nggak akan dapat penghasilan sama sekali dari YouTube. Dan kayak kalian, aduh kak, aku jadi males dia bikin video kalau misalkan nggak dapat penghasilan atau nggak dapat gaji dari YouTube segala macam. Tapi di sini apakah hal yang benar kalau kalian itu nggak akan dapat penghasilan sama sekali atau gaji gitu ya dari YouTube kalau misalnya kalian punya kontennya atau channelnya untuk anak-anak? Jadi kalian harus pastiin nonton sampai habis dan semuanya itu salah. Nah, kenapa pada akhirnya aku membahas ini? Karena buat kalian yang nggak tahu kan aku sekarang udah jadi kayak YouTube kontributor gitu. Nah, aku tuh ada rekanan kayak salah satu karyawannya YouTube gitulah. Dan suka aku tanya-tanya kalau misalkan aku ada kebingungan, aku pasti tanya sama dia. Nah, kemudian aku tanya tuh di email kan. Karena banyak banget dari kalian yang kayak ngerasa kalau konten dan channel kalian tuh untuk anak-anak itu nggak akan dapat penghasilan dari YouTube. Ternyata jawabannya itu adalah salah besar. Dan ini memang yang masih dibingungkan oleh YouTuber, baik YouTuber yang baru maupun yang udah lama. Kalau misalkan nganggapnya itu mereka nggak bakal dapat penghasilan dari YouTube lagi gitu, ternyata salah. Dan ini yang dikatakan juga sama si karyawan YouTube itu kalau masih ada kok kalian itu kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan digaji sama YouTube meskipun kalian bikin video atau mungkin channel kalian itu untuk anak-anak gitu, target utamanya untuk anak-anak. Nah, di sini si karyawan YouTube itu ngejelasin kalau ada dua perbedaan mungkin iklan yang akan muncul di video kalian. Tetap ada kok iklan yang muncul kalau kalian kontennya tentang anak-anak atau channel kalian tentang anak-anak. Jadi jangan dikira gak bakal ada iklan, gak ada iklan sama sekali atau kayak gak bakal dapat penghasilan sama sekali, itu salah besar. Nah, di sini akan aku jelaskan terdapat dua jenis iklan yang terdapat pada video kalian. Yang pertama itu adalah iklan yang dipersonalisasi dan yang kedua itu adalah iklan yang di non personalisasi. Nah, sekarang aku mau ngejelasin dua jenis iklan yang ada atau yang akan ditampilkan di video YouTube kalian kalau video kalian itu udah dimonetisasi kayak gitu kan. Jadi di sini aku mau ngasihnya pakai kayak tulisan gitu sih. Di sini yang pertama itu ada jenis iklan yang dipersonalisasi. Kemudian yang kedua itu ada jenis iklan yang non personalisasi. Aku akan ngejelasin perbedaan dua karakteristik iklan, dua jenis iklan ini ya. Kalau iklan yang dipersonalisasi itu penghasilan atau gaji yang akan kalian dapat akan lebih besar dibandingkan jika di video kalian itu hanya terdapat iklan yang non dipersonalisasi. Jika kalian bisa ngebedain ya, kalau iklan yang dipersonalisasi itu lebih besar revenue-nya daripada iklan yang non dipersonalisasi. Nah, kalau channel kalian itu atau konten kalian ditargetkan untuk anak-anak, iklan yang dipersonalisasi ini tidak akan ada. Oke? Tapi kalau misalkan namanya channel atau konten kalian itu dibuat untuk anak-anak, yang ada hanyalah iklan yang non dipersonalisasi kayak gitu. Beda kayak misalkan nih channelnya aku, kan aku ngasih taunya kalau aku tuh bukan channel untuk anak-anak ya, maksudnya target utama aku bukan anak-anak. Nah, kalau di aku itu tetap akan ada dua iklan ini kayak gitu. Nah, sampai sini kalian udah paham kan? Jadi kalau misalkan kalian kontennya atau channelnya untuk anak-anak, tetap akan mendapatkan uang dari YouTube itu dari iklan
yang non dipersonalisasi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan masing-masing apa sih definisi iklan personalisasi, terus juga iklan yang non dipersonalisasi dan gimana cara kerjanya. Oke, yang pertama ini adalah iklan yang dipersonalisasi. Aku mau ngingetin kalau iklan yang dipersonalisasi ini dia akan menghasilkan revenue atau pendapatan bagi si kreator lebih besar dibandingkan iklan yang non dipersonalisasi gitu kan. Contohnya adalah gini. Aku adalah Adlina, aku yang ngebuat video gitu kan. Kemudian ada Mawar nih, Mawar itu adalah penonton videonya aku. Nah, sebelum Mawar ini nonton videonya aku, dia tuh suka banget nge-searching atau browsing di Google, atau bahkan dia punya aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama kecantikan. Misalkan kayak makeup, terus juga kayak skincare, parfum, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan kecantikan. Kan suka banget ya kalian nge-searching misalkan di e-commerce, atau di online shop, atau mungkin di Google itu sendiri terkait dengan hal-hal yang menjadi kesukaan kalian. Nah, nanti pada saat si Mawar mau nonton videonya Adlina, Google tuh udah bisa ngebaca, YouTube tuh udah bisa ngebaca, wah si Mawar ini orang yang suka kecantikan, orang yang suka sama makeup. Jadi akan ditampilkan di videonya Adlina adalah iklan yang dipersonalisasi atau iklan yang berdasarkan minat atau preferensi dari si Mawar ini gitu kan. Ibaratnya iklan yang ditampilkan itu akan lebih klop karena si Mawar kan suka hal-hal kecantikan. Kemudian iklan yang ditampilin di YouTube-nya aku itu juga iklan yang berbau dengan kecantikan. Jadi bisa aja si Mawar yang mungkin lagi nyari-nyari makeup tertentu tiba-tiba dimunculin nih di YouTube-nya Adlina gitu kan. Nah, kemungkinan si Mawar itu akan membeli produknya. Jadi si pemasang iklan juga akan lebih mendapat keuntungan yang besar dibandingkan kalau iklan yang ditampilkan di videonya aku tuh yang tidak ada hubungannya sama si Mawar gitu, ngerti nggak? Jadi iklan yang nantinya tampil di videonya aku yang akan ditonton sama Mawar itu seputar makeup, skincare, parfum, pokoknya hal-hal yang berbau kecantikan kayak gitu. Jadi kan penghasilan yang akan aku dapat juga lebih besar karena si pengiklan memberikan tayangan atau iklannya sesuai sama minat si penonton. Lanjut ke jenis iklan yang kedua, itu adalah iklan yang non dipersonalisasi. Berbeda dengan iklan personalisasi sebelumnya yang berdasarkan preferensi atau minat dari si penonton. Nah, iklan non dipersonalisasi ini tidak ada target atau kayak bebas aja deh tampilin iklan dimanapun ke orang siapapun kayak gitu. Kan beda ya kayak misalnya tadi si Mawar, dia kan suka banget nih hal-hal kecantikan. Nah, berarti pada saat dia nonton videonya Adlina, karena Adlina itu kontennya bukan untuk anak-anak, jadi yang ditampilkan adalah yang sesuai dengan preferensi atau kesukaannya si Mawar tentang beauty, skincare, dan lain-lain gitu. Nah, seandainya nih kontennya Adlina adalah konten yang dibuat untuk anak-anak atau ditargetkan untuk anak-anak, pada saat Mawar, seorang yang suka dengan kecantikan, makeup, dan skincare, nonton videonya Adlina, tiba-tiba tuh ada iklan yang ditampilin berhubungan sama properti rumah, terus juga otomotif, mobil, motor, alat musik, pokoknya hal-hal yang tidak berhubungan sama si Mawar tersebut gitu kan. Ibaratnya Mawar yang orangnya suka kecantikan tiba-tiba ditampilin iklan yang gak ada hubungan sama minatnya dia, mungkin aja dia kayak nggak menarik gitu loh, nggak tertarik buat ngebeli itu produk karena kan emang nggak sesuai sama minatnya dia. Nah, kenapa si iklan non dipersonalisasi ini revenue-nya atau pendapatannya lebih rendah? Karena tidak disesuaikan dengan minat si penonton kayak gitu. Jadi kalian udah jelaskan kalau misalkan channel kalian atau konten kalian itu ditargetkan untuk anak-anak, tetap dapat penghasilan, cuma emang lebih rendah. Kalian bandingkan kayak misalkan channelnya aku, itu kan channel yang targetnya bukan untuk anak-anak, udah dapat iklan yang dipersonalisasi ditambah sama iklan yang non dipersonalisasi, ibaratnya tuh kayak double iklan, double penghasilan. Berbeda kalau kalian cuma konten untuk anak-anak, itu cuma dapat yang di non dipersonalisasi. Tapi bukan berarti kalian jadi harus males untuk bikin video, kalian jadi kayak nggak semangat buat bikin video karena mikirnya aduh nggak dapat penghasilan atau segala macam. Tetap dapat, cuma emang lebih berkurang. Aku nggak tahu sih hitungannya tuh seberkurang apa, tapi yang pastinya tetap dapat. Dan harus mindset kalian itu adalah nge-YouTube-nya buat nge-share ilmu, buat nge-share informasi ke orang-orang. Jadi
kalau misalnya fokusnya cuma ngincer duit, ya itu tadi akibatnya kalian jadi kayak males buat video dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian niatnya udah buat nge-share, buat ngasih tahu informasi segala macam, mau keadaan yang terjadi, mau peraturan YouTube sesusah apapun gitu kan, mau peraturan YouTube ganti-ganti yang baru atau segala macam, itu nggak akan menjadi halangan kayak gitu. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan semoga jelas sama penjelasan aku kali ini. Maaf kalau misalnya ada salah kata belibet atau apa, tapi insya Allah penjelasannya sih udah mudah dimengerti lah ya, semoga gitu kan. Dan kalian jangan lupa buat share ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu kalau misalkan konten mereka buat anak-anak yang berhubungan sama gaming gitu kan, atau mungkin kayak pengajaran anak-anak sekolah atau apa segala macam, itu masih tetap bisa dapat penghasilan kok. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video.